Tugas utama dalam kehidupan ini adalah menjaga tubuh kita tetap sehat. Sebab melalui kesehatan kita bisa memuji Tuhan dan melayani sesamanya. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan tips kesehatan yang berikut ini. Baik, shalom, selamat sahabat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan yang mendengarkan suara saya, sahabat ini. Dengar, Dr. Charles. Jadi kita tentu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas hidup hingga pada pagi sahabat yang kudus ini. Izinkan saya untuk share screen pagi ini menyampaikan boleh tambahkan tangan kalau sudah kelihatan share screen-nya. Oke. Baik, pagi ini saya menyampaikan satu pelajaran terkait satu judul pembunuh lebih daripada COVID-19. Ya, kita sudah tidak asing dengan COVID-19 dan sudah cukup banyak yang meninggal karena COVID-19 ini. Ya, sudah lebih dari 6 juta manusia yang meninggal karena COVID-19. Sehingga kita sudah sangat terbiasa dengan COVID-19. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi prevalensi yang terjadi, rata-rata 1 tahun yang meninggal dalam 2 tahun lebih ini, setahun itu yang meninggal karena COVID-19 itu kurang lebih 3 juta. Namun ada penyakit-penyakit yang lebih banyak meninggal oleh karena penyakit tertentu, dan pada pagi ini saya rindu untuk menyampaikan sehingga menjadi perhatian kita. Kalau ini masih menjadi problem utama kematian di dunia, maka menjadi tentu concern kita ketika kita paham bagaimana supaya kita bisa mencegahnya. Ya, saya mulai dengan kasus, ya, laporan kasus pertama. Ada seorang laki-laki 45 tahun masuk di IGD masuk ke gawat darurat dengan keluhan utama nyeri dada. Nyeri dada ini dialami 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Ya, disertai dengan keringat dingin, kemudian menjalar ke lengan kiri. Ternyata dia punya riwayat darah tinggi dan kolesterol. Bahkan ayahnya meninggal karena serangan jantung sebelumnya. Dia punya hobi merokok 2 bungkus dalam 1 hari. Ya. Pada waktu dia masuk IGD, kesadarannya masih kompos mentis, tekanan darah 170/100, denyut jantungnya 90, ternyata di EKG-nya ada ST elevasi bagian anterior. Dan didiagnosa awal sebagai sindrom koroner akut, ditambah dengan hipertensi. Ditangani secara cepat, sayangnya 30 menit kemudian, pasien ini tidak bernafas. Ya, di EKG terjadi fibrilasi dari ventrikel jantungnya, kemudian dilakukan pompa jantung, dan akhirnya meninggal di ruang gawat darurat. Pemeriksaan enzim jantungnya tinggi, kolesterolnya juga tinggi, dan akhirnya tentu memberikan kesedihan kepada keluarga. Ini kasus yang umum dan sering terjadi di setiap gawat darurat di rumah sakit, ya, di setiap rumah sakit. Kasus yang kedua, laki-laki 60 tahun masuk di kesadaran. Itu kasus yang sering terjadi. Penurunan kesadaran dialami 1 jam sebelum dia masuk rumah sakit dan disertai dengan kelumpuhan tangan dan kaki kiri. Dia punya riwayat darah tinggi, kolesterol, dan diabetes, dan juga merokok. Waktu dia masuk ke IGD, keadaan umumnya berat, kesadarannya sopor komatos, tekanan darah 150/100, denyut jantung 96 kali per menit. Karena dia penurunan kesadaran, maka dilakukan CT scan. Ternyata ada infark yang luas di bagian kanan korteks cerebrinya.
dan didiagnosa stroke, infark luas, tambah diabetes, ditambah dengan darah tinggi. 2 hari kemudian, pasien ini tidak bernafas, rekam jantungnya flat, dilakukan pompa jantung CPR, dan pasien akhirnya meninggal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasus-kasus seperti ini, saya hanya menyampaikan 2 contoh kasus sering terjadi di IGD. Yang pertama adalah sindrom koroner akut, penyakit jantung karena sumbatan. Yang kedua adalah stroke. 2 kasus yang berbeda, tetapi pola penyebab kematiannya sama. Jadi ini 2 kasus yang berbeda, tetapi pola kematiannya sama. Apa problem utamanya adalah sumbatan pada pembuluh darah jantung dan pembuluh darah otak. Jadi dua-dua adalah masalah sumbatan pembuluh darah. Kalau kita lihat di gambar di sini, pembuluh darah yang memberikan darah ke otot-otot jantung mengalami sumbatan. Yang kedua, pembuluh darah yang memperdarahi bagian otaknya pun mengalami sumbatan, sehingga akhirnya mengalami kematian. Mengapa terjadi sumbatan pada pembuluh darah ini? Tuhan menciptakan luar biasa kalau kita lihat di gambar. Luar biasa Tuhan menciptakan pembuluh darah kita yang begitu cantik, begitu indah, dan begitu bersih kalau kita lihat di potongan pembuluh darah yang normal. Tetapi pada sisi yang kedua, kita melihat sudah mulai ada kerusakan pada dinding pembuluh darah dan sedikit ada gumpalan lemak di sana. Tapi kalau kita lihat ketiga dan keempat sudah penuh, jadi aliran darah sudah tersumbat karena sudah penuh dengan sumbatan ini. Jadi problemnya adalah masalah sumbatan. Saya mau sampaikan ada 5, ada banyak, tetapi 5 ini menjadi penyebab utama kenapa terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama adalah aliran darah penuh dengan lemak dan minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, aliran darah kental. Yang ketiga, dinding pembuluh darahnya rusak karena diabetes. Yang keempat, dinding pembuluh darahnya rusak karena merokok. Yang kelima, dinding pembuluh darahnya rusak karena darah tinggi. Ini 5 faktor yang sangat umum, yang paling sering kenapa akhirnya pembuluh darah tersumbat. Jadi darah yang berlemak, darah kental, diabetes, merokok, dan darah tinggi. Inilah 5 faktor yang menjadi penyebab utama kenapa terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak dan pada pembuluh darah jantung. Nah, ini adalah angka kejadian. Inilah pembunuh yang menyebabkan kematian di dunia. Maka kalau kita lihat dari data tahun 2017 saja, yang meninggal oleh karena penyakit pembuluh darah ini adalah 17, hampir 18 juta dalam 1 tahun. Jadi kalau kita membandingkan dengan angka COVID yang meninggal 3 juta dalam 1 tahun, maka jauh di atas daripada kematian karena COVID-19 dalam 1 tahun. Penyebab yang paling utama adalah karena masalah jantung dan stroke. 18, mungkin itu tahun 2017. Di tahun 2022 ini saya yakin sudah kurang lebih 20 juta yang meninggal dalam 1 tahun karena penyakit sumbatan pada pembuluh darah. Itulah sebabnya penyakit jantung dan stroke melebihi daripada COVID-19. Kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dalam waktu 1 tahun. Dengan demikian, maka penyakit stroke dan jantung ini harus menjadi perhatian kita yang serius. Karena kalau ditanya, ada yang masuk ke gawat darurat kemudian meninggal, atau di ruangan pasien masuk di rawat inap meninggal, itu sudah pasti yang paling banyak, kalau bukan stroke, adalah penyakit jantung. Itulah sebabnya menjadi perhatian yang serius kita memahami berulang-ulang bahkan terkait dengan kedua penyakit ini, sehingga kita bisa mencegah, ya, kita bisa mencegah terjadinya kasus seperti ini. Mengapa begitu tinggi kematian karena stroke dan jantung ini? Tadi 5 faktor risiko penyebab. Ternyata 5 faktor risiko ini menjadi hobi atau kesukaan manusia yang hidup di dunia ini. Itulah sebabnya terjadi penyakit karena pembuluh darah ini. Yang pertama, darah berlemak. Tidak bisa dipungkiri ya, saya melihat sendiri pasien
yang darahnya berlemak, berminyak, lihat secara kasat mata darahnya yang diambil oleh analis itu pun sudah kelihatan berminyak, ya. Dan ini tentu sangat sangat menyedihkan. Dan Imamat pasal 3 ayat 17 sangat jelas Tuhan mengatakan jangan kamu sekali-kali makan lemak. Segala lemak itu adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi sayangnya lemak ini menjadi favorit. Kalau kita search 5 makanan kesukaan yang ada di Indonesia, 5 makanan yang menjadi hobi yang ada di Indonesia, 5 ini semuanya berlemak. Dan Tuhan sudah sampaikan lemak itu bukanlah makanan, tetapi sayangnya manusia yang tidak disukai oleh Tuhan menjadi hobi kesenangan daripada manusia. Dan akibatnya apa terjadi? Sumbatan pembuluh darah. Kenapa? Karena yang tidak disenangi Tuhan, disenangi oleh manusia. Ya, ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa goreng-gorengan menjadi favorit, menjadi hobi, ya, sehingga akhirnya darah penuh dengan minyak. Bukan hanya itu, yang ngetren yang luar biasa adalah lemak trans yang juga menjadi penyebab utama penyumbatan daripada aliran darah. Ya, ada orang vegetarian tetapi dia pindah kepada makanan-makanan seperti ini adalah kesalahan besar sehingga akhirnya mengalami serangan jantung atau serangan stroke. Yang kedua adalah darah kental, ya. Kekentalan. Kalau kita lihat darah yang normal seperti ini Tuhan ciptakan luar biasa indahnya. Tetapi ketika darah itu kental, ya aliran darah untuk masuk ke sel-sel juga bermasalah sehingga akhirnya mengalami penyumbatan. Nah, sederhana kalau kita lihat, kenapa darah itu menjadi kental? Ya, pertama yang menjadi penyebab adalah jumlah air putih yang kita minum itu kurang. Kenapa? Kalau air putih yang kita minum itu cukup, maka seharusnya darah kita tidak akan menjadi kental. Mereka yang mengalami serangan jantung banyak yang bermasalah dengan kekentalan darah. Atau yang kedua, bukan dari sisi jumlah yang diminum, tetapi jenis yang diminum itu adalah salah. Minuman-minuman berwarna menjadi favorit, menjadi kesukaan. Itulah sebabnya darah menjadi kental dan menjadi problematik. Terjadi penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga adalah penyakit diabetes yang sangat tinggi. Ya, kejadian diabetes begitu luar biasa meningkatnya. Ya, nah diabetes ini memiliki dinding pembuluh darah jantung dan pembuluh darah otak yang rapuh karena diabetes ini, sehingga mudah sekali terjadi penyumbatan. Tetapi sayangnya kesukaan, kalau ditanya kesukaan daripada kesukaan manusia adalah senang memakan simple karbohidrat daripada kompleks karbohidrat yang menyehatkan. Dan inilah pola yang terjadi sehingga diabetes begitu meningkat. Demikian juga konsumsi kue yang berlebihan. Ini juga menjadi problem yang luar biasa yang terjadi sehingga peningkatan diabetes. Belum lagi stres yang berkepanjangan. Ya, dia makan bagus dan sebagainya tetapi stres terus sehingga kortisolnya naik, terjadi diabetes. Dan ketika terjadi diabetes, dinding pembuluh darah rusak, termasuk dinding pembuluh darah jantung dan otak, dan akhirnya mudah terjadi sumbatan. Yang keempat adalah faktor merokok. Ya, tidak bisa dipungkiri jumlah perokok di dunia tahun 2019 mencapai 1,1 miliar orang. Dan menurut para peneliti ada 10 negara yang menyumbang 2/3 jumlah perokok global, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Ya, jadi problem yang luar biasa dan ini juga merusak dinding pembuluh darah. Rokok merusak dinding pembuluh darah, mudah terjadi sumbatan. Dan yang terakhir adalah hipertensi atau darah tinggi. Ya, 1 miliar orang di dunia ini memiliki hipertensi. Begitu banyak, 2/3 berada di negara berkembang juga mengalami hipertensi. Kenapa polanya? Salah satunya adalah konsumsi snack yang tinggi, yang luar biasa dengan tinggi natrium sehingga mudah terjadinya hipertensi. Yang kedua, orang lebih senang mengkonsumsi natrium tinggi daripada kalium tinggi. Kalau kita lihat dari data yang ada ini, natrium tinggi ada di sisi kiri,
Sementara makanan yang sehat kalium tinggi ada di sisi kanan. Kalau ditanya mana yang lebih banyak orang konsumsi, maka orang lebih banyak akan konsumsi yang natrium tinggi daripada kalium tinggi. Kalium yang tinggi akan menurunkan tekanan darah, sementara natrium yang tinggi akan meningkatkan tekanan darah. Apalagi saat ini dikenal dengan generasi micin. Anak-anak muda, remaja tidak bisa hidup tanpa micin. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Kita akan menuai ke depan begitu banyak faktor resiko yang menyebabkan stroke dan serangan jantung oleh karena generasi micin. Sudah pasti mudah sekali terjadi hipertensi dan akhirnya menjadi faktor risiko serangan jantung dan stroke. Jadi kalau ditanya sebagai pertanyaan penting pada siang Sabat ini, bagaimana supaya terhindar dari serangan jantung dan stroke? Maka sederhana, mari kita hindari makanan-makanan yang berlemak, menjaga supaya darah kita tidak kental, menghindari supaya tidak terjadi diabetes, menghindari rokok, dan kemudian menghindari supaya tidak terjadi hipertensi. Dengan demikian, ketika faktor-faktor risiko ini kita bisa hindari, maka tentu itu akan menyebabkan kita memiliki jantung dan aliran darah ke otak yang sehat. Dan kita akan terhindar dari penyakit stroke yang menjadi pembunuh nomor 1 bersama dengan penyakit jantung sampai pada hari ini. Jadi kalau COVID-19 membunuh 3 juta, penyakit jantung dan stroke membunuh kurang lebih 20 juta dalam 1 tahun. Biarlah boleh menjadi perhatian kita, sehingga kita boleh tetap sehat, dan dengan tubuh yang sehat kita boleh gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.